Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto. Kali ini gue sedang ada di bandara tersibuk nomor 2 di kota Jakarta, selain Soekarno-Hatta, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma. Lokasinya strategis di tengah-tengah kota, yaitu di Cililitan ya, Jakarta Timur, tapi perbatasan dengan Pancoran seperti itu. Jadi pada dasarnya Bandara Halim Perdana Kusuma selain melayani bandar penerbangan komersil, merupakan pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara. Jadi seperti apa sih cara naik pesawat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, ataupun syarat-syarat naik pesawat, ataupun mungkin kelebihan dan kekurangannya dibanding dengan penerbangan lewat Bandara Suta. Jadi simak selengkapnya di video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Rahman Sugidianto. Nah, seperti yang gue bilang tadi, akses menuju Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma memang sangat mudah dijangkau ya, karena lokasinya terletak di pusat kota. Kalian bisa menggunakan transportasi pribadi ataupun menggunakan transportasi online, yaitu lebih mudahnya. Tapi kalau kalian mau naik umum, kalian bisa naik kereta api KRL turun di Cawang, lalu kalian bisa nyambung LRT turun di maksudku dengan naik Transjakarta turun di Cawang Uki, lalu bisa naik Trans Halim. Nah, ada juga transportasi yang belum diresmikan, yaitu LRT Jabodebek yang digarap oleh PT Adikarya, yang akan beroperasi pada Agustus 2023 nanti ya. Nanti turun di LRT Halim yang akan terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Indonesia China. Jadi kalian yang turun misalkan dari luar kota mau ke Bandung, kalian bisa nyambung dari Bandara Halim menuju ke stasiun LRT Jabodebek ataupun stasiun KCIC ya. Tapi memang lokasinya memang agak berjauhan sih sebetulnya. Tapi ya masih satu kawasan Halim ya. Kalian mungkin nanti bisa disediakan ya dengan feeder. Nah, ini tadi kita udah melihat ya pintu gate yang khas dan memang sederhana ya. Ada monitor, ada LED tron yang dan kolam yang tidak berfungsi. Ada inisial Halim HLP ya kan. Kalau Soekarno-Hatta kan CGK ya, karena memang dulunya emang lokasinya di Cengkareng ya, walaupun sebenarnya Tangerang. Nah, ini kalau Halim HLP kodenya. Dulu bandara kita tuh sebenarnya ada Kemayoran ya, KMO. Jadi sebenarnya Halim ini termasuk bandara tertua ya, tertua di Indonesia, karena dulu memang menjadi pangkalan Angkatan Udara Hindia Belanda, selain juga untuk mendampingi Bandara Kemayoran. Nah, karena Kemayoran padat, akhirnya Kemayoran dipindahkan menjadi Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Cengkareng, sedangkan Bandara Kemayoran sekarang menjadi kawasan Kemayoran ya, kawasan Kemayoran yang dikelola oleh Seknek, Sekretariat Negara. Nah, ini tadi kita udah sampai di terminalnya ya, tapi sebelum kita terminal kita parkir, dan di area parkiran ini di Halim ini menyediakan masjid Bandara Halim Perdana Kusuma yang begitu luas ya, dan tempat wudhunya banyak. Dan ini memang khas banget dengan masjid-masjid buatan era-era Orde Baru ya, seperti itu. Jadi masjid yang didanai oleh Yayasan Super Semar lah, seperti itu. Konsepnya modelnya seperti ini. Tapi ini kayaknya memang dikelola ataupun dibangun oleh Angkatan Udara ya selaku pengelola. Nah, jadi kita bisa parkirannya cukup lah ya untuk memenuhi okupansi penumpang yang ada di Bandara Halim, karena memang Bandara Halim ini sebenarnya adalah bandara support dari Soekarno-Hatta ya. Tapi memang kalau kekurangannya adalah jadi cukup mahal ya, karena memang lokasi pusat kota. Tapi itu cukup menghemat ya kalau kalian misalnya naik Taksol nih. Kalau naik Taksol kalian bisa turun di sini nih ya, di depan pertigaan sini ada gereja di situ. Kalian bisa turun di sini, dan kalau kalian mau pesen juga dari sini guys. Nah, kalau kalian mau ke Halim Perdana Kusuma ini atau Bandar Udara Halim ini, kalian bisa menggunakan mobil pribadi. Di sini banyak parkiran kalau dijemput, atau kalian bisa juga jalan kaki ya guys. Maksudnya naik transportasi publik. Semisal naik busway, kalian turun di Uki Cawang, lalu kalian naik Jaklingko. Jaklingko yang bekerja sama dengan Trans Halim. Nanti kalian turun di gereja. Nah, habis dari gereja kalian jalan nih di trotoar nih. Jalan di trotoar untuk menuju terminal, dan terminalnya cuma satu, guys. Dan banyak sih kelebihannya sebenarnya dari Halim Perdana Kusuma ini. Selain lokasinya dekat dengan pusat kota,
ya kan, dari Pancoran, dari Jaksel, kalau dari Rasuna Said, dari pusat ya. Ya selain itu terminalnya cuma satu, jadi nggak capek gitu ya untuk menuju gate. Kalau dari kalian siapa yang sering naik bandara di Halim? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau kalian jalan kaki nih, kalian masuk dari sebelah kanan ya. Kalian bisa melihat tadi ada kantor pengamanan ya bandara, kantor Afseknya Halim Perdana Kusuma. Lalu kalian bisa jalan dan kalian bisa ke kiri, dan inilah terminalnya ya. Nanti di sebelah kanan ada beberapa restoran ataupun food court. Nah, kalian tinggal bisa nyebrang dan usahakan menyeberang di zebra cross ya, yang sudah disediakan supaya kalian lebih aman dalam berjalan kaki. Dan untuk ini di depan kita adalah terminal keberangkatan ya. Seperti yang kita lihat bahwa sederhana banget, begitu simple ya, berbeda dengan Soekarno-Hatta misalkan terminal 3 yang begitu luas sekali ya, karena bagaikan satu kelurahan. Kita bisa lihat tadi ada beberapa bank ya, dan ada ATM-nya juga loh. Ya, jadi inilah kondisi terminal Bandara Halim Perdana Kusuma ya. Jadi memang kalau dibandingin Suta ya memang sangat kecil, tapi ini cukup fungsional kok teman-teman. Dan ini di belakang saya ini tempat pemberangkatan ya, dicek-cek untuk pemberangkatan domestik. Memang Halim itu untuk domestik ya, kalau internasional tuh untuk kepresidenan aja atau untuk tamu-tamu negara guys, seperti itu. Nah, kalau tadi itu terminal keberangkatan ya, pintu keberangkatan. Nah, kita menyusuri nih jalanan ini. Ya, jadi memang simpel kalau kalian naik kendaraan, kalian bisa drop off di sini. Dan disediakan juga layanan mandiri untuk self check-in yang disediakan oleh Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Dan kita lanjut ya menyusuri ya terminal dari Bandara Halim ini. Dan memang sebenarnya kemarin ini sempat direnovasi, dan ini baru dibuka baru beberapa bulan gitu, baru 2 bulan ya, untuk mempersiapkan arus mudik dan arus balik juga, sekaligus untuk meningkatkan kenyamanan penumpang ya. Nah, ini ada Witiam Kopi, ada kursi pijat ya, mungkin kalau kalian nungguin pesawat, kalian begal-begal bisa kalian pijat. Dan di sini juga ada beberapa mini swalayan, ada gerai-gerai swalayan ya, dan ada juga sebenarnya di tengah-tengah itu ada informasi center ya. Di sini juga sudah disediakan signage atau rambu-rambu petunjuk buat teman-teman. Nah, ini adalah kedatangan ya, untuk kedatangan sebetulnya rail. Jadi kalian bisa pesen taksi bandara ya, khusus bandara di sini. Seperti itu. Tapi untuk taksi bandara ya tergantung kalian ya, kalian lebih suka mana. Kalau kalian budgetnya mungkin pas gitu, nggak mau ribet, langsung ya bisa kesini. Tapi kalau kalian mau misalkan budgetnya pas-pasan, kalian bisa naik transportasi yang di luar seperti itu, bisa naik angkot ya. Kalian tadi keluar ke area Bandara Halim, kalian bisa naik Trans Halim untuk lanjut naik bus atau kereta. Di belakang gua ini adalah area kedatangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ya. Kita bisa lihat ya, begitu sederhana tapi cukup fungsional ya. Setibanya kalian di Halim, kalian akan disambut dengan gerai roti O dan KFC. Jadi bisa menambal laparnya perut kalian selama di penerbangan. Kalau kalian pakai penerbangan hemat ya, nggak ada makan kayak gitu teman-teman. Jadi dengan sampainya gue di kedatangan Halim Perdana Kusuma ini, maka berakhirlah pula video gue tentang Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai bandara tersibuk nomor 2 di Jakarta ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Rahman Sugidianto, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, untuk di terminal kedatangannya pun udah disediakan layar monitor untuk memantau. Jadi kalau kalian yang lagi nungguin buat menunggu kepastian saudara ataupun teman kalian yang datang dari luar kota ingin berkunjung ke Jakarta, kalian bisa simak di situ ya, untuk yang buat jemput
Nah, jadi seperti itulah teman-teman syarat untuk naik pesawat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan untuk terakhir mungkin perlu nggak sih mungkin vaksin, booster. Ya seperti kita tahu ya sebenarnya itu bukan sebuah syarat yang wajib ya, apalagi di era pasca pandemi ini ya. Tetapi yang gua tanyakan kepada bagian informasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma pun tidak seketat ya untuk pemeriksaannya. Yang penting kalian sehat walafiat, tidak ada tanda-tanda flu ataupun mungkin seperti sakit parah, kalian bisa naik gitu. Mungkin dari penjelasannya seperti itu, tapi disarankan kalian sudah vaksin booster ya, karena di sini tidak menyediakan vaksin. Jadi karena kalian pasti berangkat di Jakarta, kalian kawan-kawan tadi gue tinggal udah cari tempat bertanya vaksin. kepada bagian informasi. Jadi kalau untuk syarat naik pesawat dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini seperti persyaratan pada umumnya, kalian harus vaksin booster ya. Dan di sini tidak disediakan vaksinasi ya. Beda mungkin seperti di stasiun kereta api Pasar Senen ya, atau di Bandara Suta, tapi itu pun di Garuda aja. Jadi kalian harus sudah menyiapkan vaksin sendiri ya di luar. Kalau yang belum vaksin, dan yang kalau emang nggak berkesempatan vaksin atau nggak bisa vaksin ya, kalian surat keterangan sehat dari RSUD katanya seperti itu. Jadi keep safe flight ya guys. Jadi teman-teman, begitulah ulasan singkat gua mengenai bandara tersibuk nomor 2 di Jakarta, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, yang lokasinya sangat strategis, bener-bener di tengah kota Jakarta. Jadi kalian silahkan bisa pilih keberangkatan kalian mau dari Bandara Soekarno-Hatta atau dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Buat kalian yang gak mau repot-repot dan punya budget lebih ya, kalian bisa naik dari Halim. Tapi kalau kalian emang merasa kayaknya gue lebih enak di Cengkareng deh, atau mungkin kalian tinggal di Tangerang atau lain-lain, ya kalian pasti kalian milihnya pasti Soekarno-Hatta. Jadi demikianlah ya vlog gue pada hari ini. Nantikan terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Rahmat Sugidianto. Sampai jumpa di video selanjutnya.